Bapak-bapak, ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita sekaligus dalam dua surah, yaitu surah Al-Mu'min dan Al-Mu'minun. Seolah-olah kita mengkaji apa sih yang dipesankan Allah kepada kita sebagai orang yang beriman, baik selaku pribadi ataupun sebagai umat yang berkelompok. Di dalam surah Al-Mu'minun yang kita kaji ini, mari kita lihat yang kedua. Kemarin kita sudah menyelesaikan doa, betapa pentingnya peranan doa itu ya. Kemudian pesan untuk tidak kita berpecah belah, ya, golongan tapi berpecah belah gitu. Walaupun golongan itu dianjurkan untuk bekerja sama ya, dalam ketakwaan, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang pesan Allah ketiga untuk berhati-hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Ayat 57 surah Al-Mu'minun. Pengertian berhati-hati itu terhadap banyak hal ya, dalam kaitan ibadah. Baik menyangkut akidah, hati-hati jangan sampai syirik ya. Baik menyangkut syariat, hati-hati jangan sampai bid'ah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang takut ya, terhadap Tuhannya, terhadap Rabbihim, musyfiqun, hati-hati ya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka percaya kepada ayat-ayat Quran. Jadi menyangkut hati-hati juga dalam mempelajari Al-Quran ya, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, karena banyak sekali jebakan iblis, banyak sekali ya. Kita sudah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 45 rekaman di YouTube ya, baru masuk 34 rekaman. Maka ada satu kelompok pengajian yang khusus kita belajar masalah itu ya. Karena di dalam pesan Abdullah bin Mu'az ya, barang siapa yang ingin ilmu ya, man aradal ilma, barang siapa yang ingin ilmu, falyusawwiril Quran ya, maka dia harus membahas, mengkaji, memahami Al-Quran betul-betul. Jadi kata yusako berasal dari asako. Saya lihat di dalam ayat Quran ya, salah satu penggunaannya itu di dalam surah Sajadah nomor 9 kalau tidak salah ya. Di situ disebutkan asaril ard wa amaruha, olahlah bumi ini ya, olahlah bumi ini ya, agar kamu memakmurkannya. Bayangkan kata asar itu, mengolah bumi, itu menunjukkan sungguh-sungguh ya.
Kita bahas sungguh-sungguh. Apalagi ditambah dengan yusakko, sakko. Jadi kalau ada sabdu, ya, itu berarti intens, ya. Ibarat orang kalau memotong, ya, kotala, memotong kotala. Tapi kalau kotala itu mencincang. Jadi kalau memotong satu kali, mencincang artinya sering kali. Fal yusaqqa wilil Al-Quran fa innahu fi, sesungguhnya di dalamnya ada ilmu awal dan ilmu akhir. Ilmul awalin wal akhirin. Jadi kita bisa belajar Al-Quran itu ada ilmu awal, ada ilmu akhir, artinya sempurna Al-Quran itu, ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran sungguh, ya, mengharapkan betul-betul kesempurnaan di dalam hidup kita, ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang itu yang memberikan ibadahnya, segala pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja, ya, dia berikan. Dia sholat dengan baik, dia melakukan infak dengan baik, dia menghubungkan silaturahmi, segala macam, ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang memberikan apa saja mereka berikan dengan penuh rasa takut. Wa qulubuhum wajilah, kita sudah beribadah, kita sudah macam-macam, tapi kita takut, ya, takut. Wajilah itu, jadi dalam Quran itu ada 4 kata takut, ya. Khosya'ah itu takut, takut karena tahu, ya, dia paham, dia ngerti, jadi takut. Wajilah itu takut karena dia akan berjumpa dengan Allah. Ya, wajilah akan berjumpa. Bagaimana, ya? Kalau kita akan berjumpa kepada bos lah, kepada atasan kita, di mana perjumpaan itu, ya, merupakan pertanggungjawaban apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan. Bayangin ini, ya, bisa khawatir kalau kurang, bisa khawatir tidak sempurna, gitu, ya. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya kepada Tuhannya lah dia kembali, ya. Maka, ya, orang-orang seperti ini, gitu, kira-kira begitu. Ulaika yusari'u, mereka itulah yang segera fil khairat, melakukan kebajikan-kebajikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka terhadap kebajikan-kebajikan itu berlomba-lomba. Artinya kalau dia paham Quran, dia ngerti, dia kerjakan, ya. Tentu banyak Al-Quran itu ribuan ayat yang sudah tentu ada hal-hal yang merupakan perintah,
Ada perintah pikiran atau zikir, kedua perintah qalbu, ketiga perintah lakukan dengan fisik, kemudian materi, ya, itu dia lakukan segera. Nah, di kata segera ini ada dua, ada wasari'u, ya, wasari'u ila maghfirah, ya, sabiqu ila maghfirah, ada, ya. Jadi berlomba-lomba melakukan sesuatu, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 21 merupakan istighfarnya orang yang beriman, ya. Kalau ini jadi merupakan ibadah orang-orang yang beriman, berlomba-lomba, ya. Wala nukallifu nafsan illa wusaha. Dan kami tidak membebani seorang hamba kecuali sepanjang kemampuannya. Ini berkenaan dengan la yukallifullahu nafsan illa wusaha yang sudah saya jelaskan berkali-kali, ya, berkali-kali. Jangan kita salah ngerti, ya. Apa yang kita kerjakan sebaiknya semaksimal mungkin. Kalau menurut Ustadz Bakhtiar Nasir, kerjakanlah ibadah itu sampai tekepor. Bahasa Palembangnya begitu, saya nggak tahu bahasa itu, sampai nggak mampu lagi katakanlah, ya. Waladaina, di sisi kami, ya, kalau najis sudah menyangkut Allah, malaikat, berarti sudah ada catatan, ya. Waladaina kitabun yantiqu bil haq. Di sisi kami ada catatan, ada kitab yang menggambarkan, yang mengungkapkan dengan sebenar-benarnya. Wa hum laha yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Dalam arti gini, ya. Kita berlomba-lomba di dalam kebajikan itu, saling berlomba, ya, berlomba. Memang disuruh berlomba gitu. Jadi jangan sampai misalnya, ya, contohnya, misalnya ada orang yang punya penghasilan satu hari 1 juta. Kemudian ada orang yang berpenghasilan satu hari 100.000, gitu ya. Artinya orang pertama tadi punya kemampuan lebih, ya, Allah menganugerahkan kemampuan yang lebih, ya, dibandingkan yang 100.000. Kalau mereka berinfak, katakanlah sama 25.000, ya, berarti orang yang pertama itu sekadar 4/40 atau 2,5%. Sedangkan orang yang kedua itu sampai 25.000 per 100. Nah, jadi seharusnya yang 1 juta itu lebih besar, ya, lebih besar. Nah, itulah kesadaran seperti itu. Ya, kalau seorang ulama, ya, punya pengetahuan, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala macam-macam pengetahuan, dengan mudah dia diberi Allah Subhanahu wa taala itu, akan dia berikan sekuat tenaga, ya, sebesar-besarnya. Jangan sampai kalah dengan orang lain, gitu. Itu maksudnya itu, ya. Nah, itulah pesan ketiga, ya, supaya hati-hati menjadi orang takwa. Hati-hati dalam menghadapi akhirat, persiapan akhirat. Saya kira cukup dulu, ya. Mari kita teruskan sampai kita bisa membongkar ayat-ayat ini yang merupakan pesan bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.